Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Ibu Dwi. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang sistem persamaan linear dua variabel. Di materi baru ini, terkhusus kelas 8. Oke, sebelum masuk ke materi, ada yang masih ingat dengan gambar seperti ini? Ya, kalau misalkan di sini ada beberapa paket ya. Yang pertama paket 1 yaitu 7.000. 7.000 itu paket 1 terdiri dari donat rasa coklat dengan donat rasa keju. Nah, yang ini. Kemudian paket 2 yaitu donat rasa coklat dan donat rasa keju. Harga paketnya yaitu 5.000. Kemudian selanjutnya yaitu paket ketiga. Ketika satu donat coklat dengan donat keju, kira-kira berapa harganya? Seperti itu. Oke, sebenarnya kita bisa melakukan ini menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Kenapa? Karena dua variabel itu memiliki dua peumpamaan. Berarti misalkan di sini ada donat rasa coklat dengan donat rasa keju. Berarti kan dua jenis yang berbeda. Jadi kita bisa misalkan donat rasa kejunya X dengan donat rasa coklatnya Y, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ada lagi gambar. Di sini pastikan sering sekali banyak yang di beberapa tempat makanan saji itu disediakan paket. Ada super besar, ada super besar 1, super besar 2 bagi di mohon maaf di KFC misalkan. Nah, di sini misalkan paketnya untuk paket 1 16.000, paket 2 26.000. Akan berbeda ketika banyaknya barang seperti itu. Nah, kita juga bisa dari dua paket ini bisa menentukan kira-kira berapa harga misalkan minumannya seperti itu. Oke, lebih lanjutnya lagi supaya bisa perhatikan gambar berikut. Nah, ini juga sama ya. Ketika akan ada harga yang berbeda, ketika jenisnya juga berbeda. Misalkan di sini ada 2 celana dengan 2 kalung. Nah, harganya itu 70.000. Ketika di sini si celananya 1, kemudian kalungnya 2, berarti harganya 65.000. Ada pembedanya. Berarti kita bakal tahu berapa sih jenis harga satuannya. Oke, di sini kita akan bahas tuntas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Apa sih sistem persamaan yang mengandung dua variabel yang tidak diketahui? Bentuk umumnya, nah ini yang harus diingat, bentuk umumnya yaitu AX plus BY sama dengan C, itu persamaan yang ke-1. Kemudian persamaannya kedua PX plus QY sama dengan R. Jadi untuk SPLDP ini ada dua persamaan yang harus dicari, yaitu nilai X atau nilai Y-nya. Oke, kemudian ada 4 penyelesaian SPLDP, yaitu yang pertama menggunakan cara eliminasi, yang kedua menggunakan cara substitusi, dan yang terakhir yaitu menggunakan cara campuran. Campuran ini yaitu antara eliminasi dan substitusi digabungkan. Oke, tapi untuk pertemuan kali ini lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan materi tentang metode eliminasi. Oke, yang pertama di sini metode ini digunakan dengan cara mengeliminasikan. Masih ingat mengeliminasikan? Yaitu menghilangkan salah satu variabelnya sehingga diperoleh sebuah persamaan dengan satu variabel. Oke, misalkan di sini pertanyaannya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear berikut. Di sini ada dua persamaan yaitu 2x plus 3y sama dengan 1 untuk persamaan satunya, persamaan duanya 3x plus y sama dengan 5 persamaan duanya. Oke, cara penyelesaiannya yaitu cara mengeliminasikan. Kita tulis terlebih dahulu persamaan 1 dengan persamaan 2-nya. Kemudian diingat kita mau mengeliminasikan mana dulu. Kalau misalkan mau mengeliminasikan Y, berarti kalikan angka yang sama X-nya. Berarti yang dieliminasikan X. Kalau mencari Y yang dieliminasikan X. Kalau mencari X berarti yang mencari X berarti mengeliminasikan yang Y, seperti itu. Karena di sini ada angka 2 dengan 3 lebih mudah, silakan kalikannya dengan kali yang tertukar.
berarti 2 dikalikan 3, 3 dikalikan 2. Kita fokusnya ke variabel si X karena sekarang mau mengeliminasikan si X. Untuk yang Y-nya boleh hiraukan. Berarti yang pertama kalikan 3, semuanya dikalikan 3. 3 kali 2X, 6X, 3 kali 3Y, 9Y, 3 kali 1, 3. Kemudian yang keduanya silakan kalikan dengan angka 2 semuanya. 2 kali 3, 6X, 2 kali Y, 2Y, dan 2 kali 5, 10 seperti ini. Kemudian karena eliminasi yaitu menghilangkan, berarti dikurangi. Karena kenapa? Karena 6X dikurangi 6X hasilnya 0. Berarti selanjutnya yaitu jumlahkan 9 dikurangi 2 itu 7Y, kemudian 3 dikurangi 10 yaitu negatif 7. Maka nilai Y-nya yaitu negatif 1. Oke, kita sudah ketemu nih Y-nya. Sekarang gimana cara mencari si X? Cara mencari si X itu dengan sama seperti tadi. Kalau mencari si X berarti kita eliminasi si Y. Berarti kita fokus ke Y-nya nilainya. Nah, atas 3 bawah 1 kita kalikan dengan dibalikan kalinya. Berarti atas dikali 1 bawah dikali 3 seperti itu. Kemudian sama seperti tadi, kalau sudah dikalikan kemudian dikurangi. Kuranginya supaya si-nya habis. Kalau ditambah tetap aja tidak ada yang dihabiskan. Selanjutnya hasilnya yaitu 2 dikurangi 9 min 7X sama dengan 1 dikurangi 15 yaitu min 14. Berarti X-nya sama dengan min 14 dibagi min 7 hasilnya 2. Berarti kita sudah dapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu 2, negatif 1. Nilai X-nya 2, nilai Y-nya negatif 1. Seperti itu. Oke. Catatan yang harus diingat yaitu jika kita mengeliminasikan atau menghilangkan variabel X, maka yang akan kita dapatkan nantinya adalah nilai dari variabel Y, dan sebaliknya jika kita mengeliminasikan variabel Y, maka akan kita dapat nanti adalah nilai dari variabel X. Selanjutnya yaitu, di sini memodelkan matematika. Biasanya SPLDP itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-harinya. Berarti yang pertama yang harus diingat yaitu biasanya soal SPLDP bisa juga berbentuk soal cerita. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengubah kalimat pada soal cerita menjadi kalimat matematika sehingga membentuk variabel, dua variabel atau disebut dengan SPLDP. Terus kemudian menyelesaikan SPLDP-nya bisa eliminasi, substitusi, dan atau campuran. Kemudian yang ketiga menggunakan penyelesaian yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan pada soal cerita. Yuk kita gimana bentuk soalnya? Ini bentuk soalnya dan contoh cerita. Asep membeli 2 kg mangga dan 1 kg apel dan ia harus membayar 15.000. Sedangkan Intan membeli 1 kg mangga dan 2 kg apel dengan harga 18.000. Pertanyaannya, berapa harga 5 kg mangga dan 3 kg apel? Berarti kita harus mencari dulu harga mangga berapa, harga apel berapa dengan satuannya. Nah, yang pertama kita membuat modelnya. Karena kita misalkan 1 kg mangga itu X, 1 kg apel itu Y. Nah, berarti tadi ketika Asep membeli 2 kg mangga, kemudian ditambah 1 kg apel, berarti sama dengan 15.000 harganya. Kemudian yang kedua, membeli lagi nih Asepnya 1 kg mangga, kemudian 2 kg apel, harganya 18.000. Selanjutnya kita bisa selesaikan menggunakan metode penyelesaian. Di sini Ibu milih metode, mohon maaf ini bukan gabungan tapi pakai eliminasi. Oke. Selanjutnya metode eliminasi seperti tadi dituliskan sama seperti tadi juga. Yang kita fokuskan karena akan menghilangkan si X, kita fokuskan 2 dengan 1, berarti yang X dikalikan 1, yang X yang kedua yaitu dikalikan 2, seperti itu. Nah, sudah didapat ketika sudah dikalikan semua. Karena akan menghilangkan si X nya berarti tinggal ya dikurangi 4. Berapa ya dikurangi 4? Min 3. Kemudian 15.000 dikurangi 36.000, yaitu hasilnya negatif 21.000. Berarti 21.000 karena mencari Y, berarti negatif 21.000 dibagi negatif 3, yaitu hasilnya 7.000. Nah, diketahuilah bahwa apel itu harga satuannya 1 kg apelnya yaitu 7.000. Selanjutnya karena apel sudah sekarang mencari mangga. Caranya sama, kita langkah yang keduanya yaitu metode eliminasi juga. Kita
Kita masukkan persamaannya. Kemudian karena tadi sudah menghilangkan si X, sekarang kita hilangkan si Y. Lihat angkanya, yaitu 1 dengan 2. Berarti atas kali 2 bawah kali 1. Kalau sudah dikalikan, nah kemudian dikurangi. Ini kan habis 2Y dikurangi 2Y. Sekarang 4 dikurangi X, hasilnya 3. Kemudian 30 dikurangi 18.000, hasilnya 12.000. Ini nolnya kurang 1 ya, 12.000. Kemudian 12.000 dibagi 3, hasilnya 4.000. Nah, jadi harga mangga dalam 1 kilogramnya yaitu 4.000. Karena pertanyaannya harga 5 kg mangga dengan 3 kg apel, berarti tadi dikali 5 kg mangga dikali 4.000 karena harga apelnya. Kemudian harga apelnya yaitu Kemudian harga apelnya yaitu 7.000. Berarti kalau sudah 5 dikali 4 20.000, 3 dikali 7 21.000, maka hasilnya 41.000. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.